Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, di majelis taklim kita sore hari ini, materi yang kita angkat adalah sebab perlunya silaturahim. Artinya silaturahim itu perlu. Kenapa? Pertama, karena fadilahnya besar. Kalau tidak besar, tidak diperlukan. Yang kedua, salah satu dari syiar tanda akan agama Allah Ta'ala, rambu-rambu yang ditetapkan sebagai syariat, itu syiar. Yang mengagungkan syiar, menghargai syiar, pembuktian dia itu punya ketakwaan. Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Sapa sing menghargai syiar Allah, berarti perwujudan hati yang ada ketakwaan, dan takwa itu sifat termulia di depan Allah Ta'ala, karena inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di depan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Bentuk pensyiarannya Allah menyampaikannya dari syariat yang ada dalam bentuk perintah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takwalah kamu kepada Allah, yang bila kamu minta, kamu landaskan dengan menyebut nama Allah, dan sambunglah rahim. Dan hukum asal perintah itu wajib. Bahkan itu berulang untuk silaturahim. Dan diantara sebab wajib karena besarnya fadilah. Lalu sebab yang lain, kenapa orang perlu untuk bersilaturahim? Karena dia pecahan dari kata rahmah. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, Dzur-Rahmah Al-Wasilah. Allah pemilik rahmat yang luas. Berarti Allah punya nama Ar-Rahman, kerjanya merahmati dengan rahmat yang luas. Nama Allah bukan semata nama, tapi juga menunjukkan kerja. Nama Allah bukan sebatas nama, tapi juga sifat. Sifat punya makna kerja. Karena ada kelompok orang yang mengakui nama Allah tapi sebatas nama, nggak ada wujud kerja. Ujung-ujungnya nanti bisa jadi komunis, bergaya agama gitu saja. Karena Allah dianggap tidak bekerja.
Nama sebatas nama, tiada ada kerja. Maukah kita dipanggil Pak Dokter tapi nggak bisa ngobati? Itu saja sudah gak cocok dengan akal, gak cocok dengan fitrah. Syariat jelas tidak menetapkannya. Ada kelompok seperti itu. Nama Al-Rahim, Ar-Rahmah, Al-Wasilah, Allah pemilik rahmat, berarti merahmati yang bersifat sambung, dan itu untuk mukmin di surga saja. Jadi kata Ar-Rahim pecah dari kata Ar-Rahmah, dari kata rahmah. Sementara Ar-Rahman, Ar-Rahim telah kita ketahui maknanya. Yang di situ diperintahkan rahmatilah makhluk Allah yang ada di permukaan bumi, niscaya Allah yang istiwa tinggi naik di atas arsy nanti akan merahmati kamu. Itu termasuk sebab yang sangat utama. Itu tadi diantara uraian singkat tentang sebab perlunya untuk bersilaturahim. Untuk menjelaskan hal ini ada 4 hadis bersama 1 syarah. Insyaallah akan kita telaah bersama. Yang pertama, wa an Abdullah bin Amr ibni Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin As, tokoh penting, diplomat ulung milik Quraisy, diutus untuk menghadap raja-raja. Kurang hebat kalau begitu. Semisal menteri luar negeri yang mewakili presidennya. Orang hebat kalau gitu, dipandang dari sisi situ, bila pendefinisian itu benar. Bila salah, artinya semakna dengan itu. Termasuk dia yang ditugasi untuk datang ke Ethiopia ketika muhajir kalangan sahabat yang dipimpin oleh Ja'far hijrah ke Habsyi, membawa hadiah, meminta kepada raja pulangkan dia. Rombongan muhajir itu siapa pelakunya? Amr bin As. Tahun berapa hijrah ke Habsyi? Tahun 5 Hijriah. Yang tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah, tahun 7 Hijriah terjadi umroh qadha. Selepas umroh qadha, Khalid bin Walid masuk Islam. Diceritakan bareng dengan Amr bin As juga ketemu di Madinah, wallahu a'lam. Kemudian punya anak namanya Abdullah. Yang ini solehnya luar biasa, semangat cari ilmu luar biasa, kemampuan menulis luar biasa, periwayatannya lewat tulisan luar biasa. Sama-sama di bidang hafalan Abu Hurairah, seolah tidak ada yang mampu menyanggupi di bidang banyaknya hadis. Apabila ada yang mampu menyaingi, itulah Abdullah bin Amr bin As, tapi lewat tulisan, tidak lewat hafalan. Abu Hurairah spesial periwayat hadis lewat hafalan, Amr bin As meriwayatkan hadis lewat tulisan. Bukan luas ilmunya, tapi juga luar biasa semangat ibadahnya. Sampai dirabeknya gak kesinggul. Seolah waktunya malam untuk sholat, siang untuk puasa. Akhirnya semuanya direm oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang arahan globalnya yang berfungsi umum adalah wa'ati kulati haqqin haqqah, masing-masing pihak yang punya hak beri haknya, termasuk hak badanmu, hak matamu, hak perutmu, hak keluargamu. Makanya malam ya sholato, ya tiduro, siang
ya poso, tapi jangan poso terus. Pol adalah puasa selang hari. Meriwayatkan hadis anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam dawuh, laisal wasil, bukanlah orang itu dikatakan silaturahim, nyambung rahim. Silaturahmi napa silaturahim? Haknya yang dikasroh. Rahmun niku susah, silaturahmi nyambung kesusahan. Makanya ngerokok itu termasuk memperkokoh silaturahmi, nyambung kesusahan. Nyambung kasih sayang, silaturahim, haknya yang di kasroh, bukan mimnya dengan disukun hak, tapi haknya yang di kasroh. Bukanlah orang dikatakan silaturahim, nyambung rahim, bil mukafi'i, dengan sebab memberikan balasan. Ya tindangi ya genting ngindangi. Nyanti silaturahim nyapa kok rono barang, lah tindangi ya genti ngindangi. Itu namanya mukafi. Napa mukafi? Balas budi. Bukan itu yang dimaksud. Walakinnal wasila, akan tapi yang dimaksud dengan al wasil, orang benar-benar masuk definisi silaturahim, alladzi, orang yang idza qata'at, putus rahimuh, rahimnya, wasolaha, dia yang menyambungnya. Putus mungkin selama ini belum ada yang nyambung, dia itu mempelopori. Putus maknanya selama ini tidak sambung, berarti dia itu nyambung, berarti mempelopori. Berarti kalau gitu bukan memberikan balas budi. Atau putus karena disambung memutus, disambung memutus, dia nyambung terus walaupun sing sono memutus. Maka di sini menggunakan bahasa idza qata'at rahmihu, bila putus rahimnya. Ini tanpa melibatkan pihak pemutus, menggunakan bahasa umum. Yang diriwayatkan yang lain, saya menyambungnya tapi dia memutuskan. Yang itu menggunakan bahasa khusus. Tapi yang di sini menggunakan bahasa umum. Ketika rahimnya putus, nah dia nyambung. Jadi putus tadi memang selama ini belum ada yang nyambung, maka dia mempelopori nyambung. Itu namanya asli silaturahim. Yang kedua, dia berusaha untuk nyambung karena dia memutus, semakin sono menjauh, sini semakin mengejar. Sehingga kepada orang yang sabar seperti ini, dizalimi tapi dia sabar, diputus tapi nyambung terus. Bila kamu sabar seperti itu, berarti sama saja kamu menyuguhkan dia ar-ramat al-haru. Napa ar-ramat? Romadu. Sakit mata yang rasanya panas, itu yang kamu suguhkan. Akhirnya sapa sing betah disuguhi suguhan sing panas kayak begitu, lara kuat nanti kan nyambung. Nah begitu. Makanya terus jangan sampai pisan pintu sambung rakna ya wis. Jangan. Semisal nasihati pisan pintu rakna ya wis, jangan. Nabi Nuh niku lek nasihati selama 950 tahun kok ping pinten pisan pindho gitu. Ya enggak. Bagaimana kok bisa sesabar itu Nabi Nuh? Jawabnya, karena sangat sadar tugasnya menyampaikan bukan mengimankan.
karena amat sangat sadar apa tugasnya, menyampaikan bukan mengimankan. Makanya enggak dikejar setoran piro sing iman, enggak, tapi ditanya hal balaghta, apa maknanya, sudahkah kamu bertabligh menyampaikan? Itu pertanyaannya, bukan berapa orang yang nerima tablighmu, tapi sudahkah kamu bertabligh. Lafadz balagha selain memiliki makna takdiyah, mentitik-titikkan, menyampaikan, jadi juga memiliki makna lidillah li taksir, memiliki makna menyampaikan yang tidak ada batas. Kenapa? Memang tugasnya itu hanya menyampaikan. Wa ma anta illa al balaghul mubin. Maka cuek saja, mau tidak mau tugasku menyampaikan sebaik mungkin, paling menarik sesuai dengan potensinya selagi itu dihalalkan, seperti seolah dengan cara itu nanti mereka akan mau beriman, seolah itu begitu walaupun tidak mesti begitu. Nah ketika sudah, memang itu tugasnya itu menyampaikan, gugah, ngomongi, ngelek nih. Niku sing abot niku sing ngelekne apa sing dilekne? Sing dilekne ya kadang grisenen, sing ngelekne kadang ya mutung. Nggih, penyakitnya niku nggih. Sing dilekne grisenen, sing ngelekne mutung, padha penyakitan kabeh. Semoga Allah jaga kita dari penyakit. Napa contone dilekne mutung? Kisah Israiliyah 2 orang, sing sitok tampak semangat ibadah, sitok ndablek. Setiap cetok dilekne takwalah. Pisah, cetok lagi panggah ngono dilekne. Pisah, cetok lagi dilekne. Akhirnya malah grisenen. Ngomong tugasmu jane nyapa to? Oh, wong kaya diapermu ora mantes masuk surga lah, mutung to nggih. Salah kabeh wong loro niku. Walaupun sing grisenen enggak nemen-nemen, tapi sing mutung niki lho sing luwih bahaya. Wong kaya kamu gak pantas masuk surga. Lah ini kan rawan kan ucapan kayak begitu. Kan masuk kelompok takfir ya, kan ngabir nih wong to ngoten niku lho nggih. Terus iki mutung saged ngoten niku. Nah, itu penyakit semua itu. Cuma ada yang lebih parah dan semuanya dihindari. Maka silaturahim juga begitu, pisan pindu ra sambung ya moga-moga sabar terus tak sambung nanti sak matiku. Mananya seperti itu. Itulah hakikat silaturahim. Bila kita menyadari seperti itu nanti akan terdorong, akan tersemangati, akan tercerahkan untuk siap melanjutkan syariat itu. Itu asli siapa yang dikatakan orang yang wasilurahim adalah ketika rahimnya putus dia yang nyambung, mempelopori atau sabar nyambung ketika ada yang memutusnya. Rawal Bukhari wa qata'at bi fathil qaf qata wa ta, enggak menggunakan bahasa majhul utiat mboten, tapi qata'at putus. Karena di situ ada beberapa lafadz. Karena juga ada membaca kutiat ketika rahimnya diputus. Cuma dibikin majhul siapa. Maka yang netral adalah rahimnya putus, nanti supaya timbul semangat kepeloporan. Rahimnya marfu itu sebagai fa'il, dan rahim itu dianggap mu'annas karena dia termasuk anggota badan perempuan. Walaupun itu lafadznya mudzakkar, tapi kalau merupakan sifat dari perempuan, hamilun itu sifat perempuan, itu walaupun mudzakkar tapi dianggap mu'annas. Rahim itu walaupun mudzakkar tulisan tapi juga dianggap mu'annas. Makanya menggunakan bahasa qata'at bukan qata'a, dianggap itu mu'annas.
Tani yang kedua, an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu mu'allaqatun bil arasy. Ar-rahimu rahim, mu'allaqatun berkaitan, gandolan, mengaitkan diri bil arsy dengan ars. Di lafaz yang lain ar-rahimu sijnatun mutamassikatun bihaqwir rahman, ada beberapa lafaz, atau mutamassikatun bil arsy. Rahim itu sijnah atau sujnah, yaitu sesuatu yang tasabuk seperti akar, yang saling berkait kaya akar, sing nemplek pada aras atau berpegangan pada pinggangnya Allah Zat yang Maha Rahman. Pinggang itu tempat menguatkan ketika wong sing sarungan, tiang sing sarungan itu benjo merucut, lek ngrosane wonten pundi? Pinggang. Di situ kita diberitahu Allah mensifatkan diri dengan pinggang. Kita juga punya pinggang. Pinggang kita gimana? Ya bisa merasakan diri. Gimana pinggangnya Allah? Gak usah ditanyakan. Kita diberitahu, gak diperinci, kembalikan sesuai dengan keagungan Allah dan digambarkan, jangan digambarkan seperti apa. Apa hikmahnya? Bahasa Arab menggunakan bahasa itu, hikmahnya adalah merupakan fungsinya untuk istijar, tolabul jiwar, memohon perlindungan. Nah begitu, memohon perlindungan itu hikmah di dalam bahasa. Itu ada beberapa lafaz, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy, lafaz yang lain mutamassikun bi arsy rahman atau bi hikwir rahman, berkait dengan arsy-nya Allah, atau bahasa yang lain berkait dengan pinggang Allah yang Rahman. Yang hikmah bahasa, dan kita memang disuruh untuk mencari hikmahnya, yaitu mencari perlindungan. Siapa yang mau nyambung nanti akan sambung, akan terlindungi. Siapa yang tidak mau nyambung diputus, berarti tidak terlindungi. Ujung-ujungnya bahasa itu menggiring kepada kita untuk silaturahim. Rahim, ketika orang ngecek ke perut perempuan, adalah tempat berkembangnya bayi. Nggak usah ditanyakan bagaimana dia kok berpegangan kepada pinggangnya Allah atau berkait kepada aras. Kita nggak usah mengejar, tapi pahami dan imani. Gimananya kembalikan sesuai dengan kehendak Allah. Hikmahnya itu yang harus kita cari, karena Allah membuat seperti itu perkara yang gampang. Karena kematian nanti juga akan dijilmakan. Selama ini yang kita dengar kata mati, si fulan mati, gimana? Yis raubah, wong mati raubah, ndak ubah ngedeni bocah, ndak urip golek duit. Paling bila kita mendengar kata mati selama ini ya jenisnya ngono-ngono kuwi. Tapi mati nanti di sana akan diwujudkan, dipanggil penduduk neraka, tahukah kalian apa ini? Dikatakan itu kambing. Allah katakan bukan, ini kematian. Di depan mereka disembelih, dikatakan selesai hari ini dan selesai penjembilan ini nggak ada kematian lagi. Berarti itu untuk ancaman mereka yang kekal di neraka. Karena yang namanya mati tidak ada. Penduduk surga juga dipanggil, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab kambing. Kata Allah, bukan, ini kematian. Di depan mereka disembelih. Artinya
mereka di surga tidak mengalami kematian. Kenapa? Sing jenenge mati disembelih. Mananya seperti itu. Jadi Allah bisa mewujudkan seperti itu. Dan yang lain-lain banyak. Pohon salam pada Nabi, pohon melengkapkan daunnya menutupi Nabi ketika buang hajat, pohon pelindung Yahudi Ghorqot itu juga ada seperti itu. Batu sembunyi Muslim sembunyi di balik batu, batunya ngomong. Nanti anggota badan manusia akan menjadi saksi. Itu semua itu Allah bisa membikinnya. Makanya apa yang telah ditetapkan kita paham dan kita mengimani. Jadi rahim itu nanti akan berkait kepada aras. Sudah pahami, imani, piye, nggak usah ditanyakan. Tugas kita adalah sibuk mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Nah ini, Taqul Rahim mengatakan, man wasolani wasolahullah. Siapa yang mau nyambung kepada saya, maka Allah akan menyambungnya. Waman qata'ani qata'ullah. Siapa yang memutus saya, Allah juga memutusnya. Muttafaq alaih, disepakati atasnya, yaitu riwayat sama antara Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hikmahnya adalah memancing kesadaran kepada kita akan butuhnya kepada Allah. Awakmu butuh yang Allah ndak? Lek butuh, penuhi syariat Allah. Apa? Sambungan rahim. Lek butuh ya budal, tinera butuh, nanti resikonya tanggungan dewi. Nah, kita digiring ke sana. Ya, itu semua termasuk perlunya untuk nyambung rahim. Apa? Biar kita juga disambung. Kenapa? Apabila sampai putus bahaya. Karena rahim itu rahmat. Putus rahmat bahaya mboten. Nah begitu. Butuh enggak? Nah putus sambungan. Butuh rahmat enggak? Nah putus sambungan. Tinera butuh ya tanggungan dewi. Ini ditotok untuk bertanggung jawab. Sehingga sadarnya orang silaturahim bukan karena mukafi balas budi, bukan, tapi memang saya sadar itu fadilahnya besar. Lek sadar fadilahnya besar tanpa dikongkon bahkan beresiko, dia pun juga akan berangkat. Disitulah cara Allah menumbuhkan keimanan. Nanti akan menggiring kepada penghambaan dengan keikhlasan, sehingga nanti akan ada kemanfaatannya. Berikutnya salisan yang ketiga, wa ummul mukminin radhiyallahu Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Maimunah ini bibinya Ibn Abbas. Karena ibunya Ibn Abbas, ibu namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl sama Maimunah itu dua perempuan bersaudari, dua orang bersaudari. Makanya Ibn Abbas pernah bermalam di rumahnya sang bibi, satu kamar, satu bantal bersama Nabi dan bibinya. Tujuan itu untuk memantau Nabi ketika malam hari, cara ibadahnya gimana. Itu tentang Maimunah radhiyallahu anha. Annaha a'taqat walidatan, sesungguhnya Maimunah memerdekakan budak perempuannya. Budak itu apa? Manusia yang kehilangan kemerdekaannya sebagai manusia, kelasnya harta. Sekarang kita nggak banyak tersibukkan adanya perbudakan. Memang itu bukan perkara yang diinginkan oleh Islam. Adanya perbudakan itu adalah tradisi jahiliyah yang kuat menerkam kepada yang lemah. Umat Islam boleh punya, kenapa? Mungkin beli bila ada, atau diberi hadiah bila ada.
Atau dampak dari peperangan, orang yang enggak mau menghamba kepada Allah dijadikan hamba dari hambanya Allah untuk menghinakan mereka. Makanya ketika ada gejala keimanan dianjurkan merdekakan, setidaknya beri kesempatan untuk membebaskan diri. Yang paling bagus merdekakan dia, karena siapa yang memerdekakan budak perempuan yang beriman karena Allah, dia dimerdekakan dari api neraka. Sehingga fungsinya adalah untuk mengokohkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggiring manusia untuk semata menghamba kepada Allah. Ini Maimunah memerdekakan budak perempuannya. Walam tasta'dzin, dan tidak meminta izin an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan boleh. Kenapa? Perempuan sedekah dari hartanya sendiri tanpa izin suami, bolehkah? Boleh. Tapi andaikan memberitahu lebih baik. Kenapa? Hormat suami. Yang kedua, barangkali ada masukan yang lebih bagus. Andaikan tidak, boleh. Kenapa? Memang hartanya. Begitu menikah, apakah berlaku tekku yo tekmu, tekmu yo tekku? Berlaku ngaten mboten? Mboten. Belum menikah masing-masing punya harta. Ketika menikah tetap menjadi milik sendiri-sendiri. Harta istri ya hartanya, harta suami ya hartanya. Makanya suami tidak boleh mengambil harta istri bawaannya atau mahar. Istri pun juga nggak boleh mengambil harta suami kecuali hak nafkah. Kecuali hak nafkah. Makanya ketika istri mengambil harta dari suami itu sak pantese hak nafkah, bukan milik suami juga milik saya, bukan. Karena permasalahan itu ada hukum waris. Suami mati, istri dapat warisan berapa, istri mati, suami dapat warisan berapa. Ini menunjukkan adanya hak milik. Makanya siapa yang berkeluarga perinci, sehingga istri tahu ini memang hakku, suami tahu itu memang hakku. Suami nggak boleh mengambil hak istri, istri juga nggak boleh mengambil hak suami. Cuma dia mendapatkan hak nafkah dari suami. Bila tidak diberi, boleh mengambil sak pantesi. Khudhi laki wa waladiki bil ma'ruf. Kamu boleh mengambil, demikian juga untuk jatah anakmu, kamu boleh mengambil, tapi bil ma'ruf. Napa bil ma'ruf itu manane, Bung? Sak pantesi, bukan sak entek-enteke, mboten. Ning sak pantesi. Karena termasuk tugas istri adalah ngurus anak suami, ngurus harta suami, ngurus rumah suami. Jelas itu dinisbatkan kepada suaminya. Dia sebagai penanggung jawab. Maka di sini ternyata dia tidak minta izin pada Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi juga tidak menyalahkan, berarti boleh. Cuma Nabi memberikan masukan. Makanya memberitahu lebih bagus. Kenapa? Barangkali ada ide lebih bagus. Falama kana yaumaha, tatkala ada harinya puasa alladzi yadur alaiha, yang Nabi memberikan gilir padanya di hari itu, kata Maimunah. Qalat, disitulah Maimunah mengadu, ya Rasulullah SAW, ini taktu walidati, sesungguhnya saya memerdekakan budak perempuanku. Di lafaz yang lain, apakah engkau telah mendengar saya telah memerdekakan budak perempuanku? Kalau Nabi menanya, awa fa'alti, bukan awa. Hanya istimja, wawunya atof.
Cara nyusunnya karena istifham itu di depan, akhirnya cara bacanya begitu, dibaca awa bukan au. Awa. Dan apakah engkau memang sudah melakukannya? Qala na'am, iya. Qala memberikan jawaban, ama ketahuilah. Memnya tanpa syaddah. Ama punya mana ala, ketahuilah. Innaki sesungguhnya engkau lau a'taitaha, andaikan kau berikan budakmu itu akhwalaka kepada akhwalaki, paman kerabat ibumu, kholah ini dari pihak ibu, kalau dari pihak papa itu amah. Karena andaikan kamu serahkan ke sana itu a'dhama, lebih gede, li ajriki, untuk pahala kamu. Kenapa kalau lebih gede? Fungsinya double. Fungsinya double. Sedekah tok sudah berfungsi, yang kedua nyambung rahim. Sehingga sewu punya mana 2000, lebih gede kalau begitu, minimal begitu. Bila satu pos itu 1000, berarti 2 pos berarti 2000. Semakin banyak posnya nanti semakin besar. Semakin besar. Berarti nyambung rahim diantaranya dengan membantu siapa yang butuh dibantu. Itu diantara kegiatan nyambung rahim. Diantaranya adalah membantu sekira ada yang perlu dibantu. Jangan cetok, wah kondisinya ini, bantulah. Pantasnya dakwahlah. Pantasnya berobat karena sakit, obatilah. Atau membantu pengobatan. Atau dalam keadaan bertengkar, pasti parahnya kau tukaran, damaikanlah. Banyak kan kegiatan ketika nyambung rahim. Lihat apa yang terjadi di situ, dia bisa memberikan islah kebaikan. Termasuk nyambung sudah bagus, membawakan rezeki, oh lebih bagus lagi. Ada dakwahnya, oh lebih bagus lagi. Jangan nanti pahalanya nanti akan bertumpuk-tumpuk. Bila 1 poin 1000 itu 50 bisa 5000. Dan banyak kegiatan ketika orang itu sedang nyambung. Berikutnya yang keempat, Wan Asma binti Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anha anhuma qalat qatimat alayya ummi, datang kepadaku ibuku. Waya dan ibuku musyrikatun. Wa hiya musyrikatun, ibuku masih musyrik. Tun apa tan? Tun khobar. Fi ati Rasulillah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu, maka saya minta fatwa, artinya saya tanya Rasulullahi kepada Rasul sallallahu, qultu, gini saya matur, qatimat alayya ummi, wahai Nabi sallam, ibuku rawuh mengunjungi saya. Rawuh napa teko? Ya rawuh, masa mboke teko. Bapak sare kula siram ngoten nggih. Siram basa napa nek siram digrujuk ya kurang penggawean, siram gedekne awake dhewe ya ini ya bahaya, ora bener kabeh. Waya sementara sing ibu raghibatun, memiliki hasrat besar. Hasratnya apa? Orang tua ketemu dengan anak banyak. Itu berbuah hati kangen. Beda agama gak masalah. Atau ada kepentingan orang tua sempit, memang anak milik orang tuanya sehingga di situ butuh bantuan, itu boleh. Banyak kepentingannya.
atau di situ memang diundang dengan diberikan sedekah sehingga memancing hatinya jinak untuk masuk Islam, ada fungsi lain. Makanya afasilu ummi, bolehkah ku sambung ibuku? Jawab Nabi SAW, na'am, ya, sili ummaki, sambunglah ibumu, muttafaq alaih. Karena yang diharamkan dari orang tua itu adalah perkara yang mengandung dosa. Selebihnya anak harus berbuat baik. Perintahnya wasyukuri wali walidaik, syukurlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Ini perintah Allah. Yang perintah syukur kepada orang tua, Allah katakan menggunakan bahasa wa sebagai penandasan, bukan penyamaan, menunjukkan penting. Tetapi semuanya dengan syarat selagi tidak maksiat. Ini maksiat tidak boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya paksa kamu untuk melakukan kesyirikan, ya Allah enggak memberikan kewenangan, ya jangan. Itu saja yang enggak boleh, yang mengandung unsur dosa, apalagi syirik. Selagi itu keduniaan murni, perintah Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kancanono keduanya urusan kedunianya dengan baik, tutur kata lembut, membantu, melayani, ngeramut, apalagi ketika sakit ngerawat dengan baik, mendanai, membiayai ke rumah sakit nih dengan segala bebannya. Itu enggak jadi masalah, bahkan anak diperintahkan. Makanya ketika dia tanya bolehkah aku sambung, ya jelas itu malah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Muttafaq alaih. Wa qauluha raghibatun ay tami'atun, punya tamak, harapan besar, indi, tentang sesuatu yang ada di sisi saya, tas'aluni, di mana ibu meminta kepadaku syai'na, sesuatu. Kila dikatakan ummuha minan nasab, ini ibu senasab, wakila minardha, ibu sesusuan, wasahiku, dan yang sahih adalah al-awal, memang ibu nasab. Makanya ketika suami masuk Islam, istri tidak mau, ya ditinggal. Kayaknya antara Bu Aisyah sama Asma ini nunggal pak si Jimbo. Ibunya Bu Aisyah namanya siapa? Umuruman, itu Islam. Umuruman itu Islam. Dari mana tahu ibunya Bu Aisyah itu Islam? Dari mana tahu? Kisah hadisul ifki. Tahun berapa hadisul ifki? Tahun 9. Sepulang dari perang Tabuk, tahun 9 kan? Bu Aisyah dituduh zina tahun 9, sepulang dari perang, ya kan? Ketika bapak ibuku di sampingku, Nabi SAW itu datang, maka saya katakan kepada bapak, Pak, tolong haturkan kepada Nabi tentang saya. Apa tondo sing kudu tak atur nih nyambure Nabi. Aku enggak duwe modal. Bu, matur datang Nabi. Apa tondo sing bakal tak atur nih nyambure Nabi. Aku enggak duwe modal. Hanya Bu Aisyah yang matur sendiri. Itu buktinya ibunya Bu Aisyah adalah masuk Islam. Untuk kasus ini ibunya Asma belum. Berarti kalau begitu sama bapak beda ibu, berdasarkan itu, wallahu a'lam. Berikutnya kita masuk pada poin yang kelima, pensyarahan syarhul hadis. Al-arham jamadil rahim, punya mana aqaribul insan, orang yang memiliki hubungan dekat. Wa kullu man yarbituhum rabitu nasabin, dan semua orang yang ada ikatan nasab. Sehingga di situ bila dipahami, rahim itu adalah anggota badan yang ada di perut, organ di perut, tempat berkumpulnya, tempat tumbuhnya janin, lahir jadi bayi.
Pada gitu, yang punya hubungan rahim ya anak-anak kepada ibunya, jelas kan? Anak kepada bapaknya yang bahannya bersama bahannya ibu, akhirnya berkembang di rahim, jelas. Kemudian kalau ibunya juga kerabat ibunya, itu rahim. Bapaknya kerabat bapaknya, rahim. Satu rahim, di sana ada dulur-dulur, itu rahim. Dulur-dulur itu anak-anak, rahim. Lah gitu kan, hubungan rahim itu gitu. Kita bisa membaca. Sapa ya dulur rahimmu? Ya kita bisa sendiri. Awakmu nyenggen mbokmu tu rahim, mbokmu duwe dulur sapa wae. Itu rahimmu itu, sambung. Di rahim itu kamu berkembang dari benih bapakmu, kamu kan punya bapak, duluri bapakmu golek ono, itu rahimmu. Kamu satu rahim punya saudara, saudaramu duwe anak-anak pirang-pirang, kuwi hubungan rahimmu. Kan bisa menghitung sendiri kan? Siapa ya wong sing tak sambung dari hubungan rahimku yang supaya saya silatur rahim. Nanti kita bisa kembangkan dari situ. Jadi nanti akan mencerdaskan masing-masing tahu rahim saya adalah ABC dan seterusnya. Sawaun akana warisan, sama saja orang yang ada hubungan rahim itu sebagai pewaris, lahum buat mereka, am ghair waris itu bukan pewaris. Jadi hubungan rahim itu bukan harus mewarisi, tetapi secara rangkaian rahim itu ada kaitannya. Wa tata'akatu as-silatu bihi, dan akan semakin kuat nyambung ketika ada hubungan dengan rahim. Kulama kana aqraba ilahi nasaban, setiap kali ada yang lebih dekat kepadanya akan nasabnya. Wa silaturahim min afdalit ta'at, diantara amal ketaatan yang paling utama. Allah jadikan syariat yang diperintahkan dan ada ancaman. Ini menunjukkan pentingnya. Alati yang ia taqarrabu biha, orang mendekatkan diri dengan nyambung rahim, al abdu seorang hamba ila rabbih, lah pengen golek ganjaran besi gede, sambunglah rahim. Nanti umurmu dawa, rezekimu jembar. Di tempat yang lain gitu kan. Sapa sing pengen didawakne umure, sapa sing pengen dijembarne rezekine, kerjakan sebuah syariat namanya silaturahim. Bagaimana bentuk dawane umur jembar rezeki? Bisa hissi, bisa maknawi. Lek hissi kita nggak bisa menghitung. Piro malih piro umure, tahukah kita? Itu akan menyakup mana semuanya. Yang maknawi nanti memiliki makna keberkahan. Sehingga intinya adalah dia dimudahkan untuk dapat keberkahan. Apalagi nyambungnya ke peloporan. Dengan nyambungku ternyata yang lain nerus nih. Berarti A terus nih umur dia yang kedua, D menerus nih umur dia yang ketiga, C terus nih umur dia yang ketiga. Nanti berapa yang terus nih, nanti akan jadi umur dia. Kan semakin berkembang kan. Artinya seolah dia itu memiliki banyak umur. Andaikan swidak sing melu wong 5 ya malih swidak ping 5 bahkan ping 6. Pinten swidak ping 6? Umurnya sudah tahun memiliki makna umurnya 300 tahun. Dakwah pun juga demikian. Berdakwah lalu diikuti orang, dia temati, dakwahnya masih dilanjutkan. Yang melanjutkan umur 1 itu umur saya yang kedua. Yang melanjutkan orang 2 berarti umur saya yang jumlahnya tinggal mengalihkan saja. Pensaran begitu mudah dipahami. Itu makna keberkahan. Yang itu bisa dihitung yang itu. Bahkan yang Allah berikan lebih gede. Waqad amara Allah, dan Allah Ta'ala memerintahkan dia untuk silaturahim, wa bayyana, dan menjelaskan anna waslaha, sesungguhnya menyambungnya, mujibun lil masubati, mengantarkan untuk mendapatkan pahala. Wa fi hadzal hadis bayanu darurati silaturahim, pada hadis ini menjelaskan kondisi mendesaknya untuk silaturahim.
Jadi kebutuhan darurat. Kebutuhan darurat artinya kebutuhan yang memang penting. Wa ma yatarfu alai qat'iha, dan supaya kita waspada dampak dari memutusnya. Wa tafriti fi huquqiyya, yang nanti beresiko akan melenyapkan akan haknya. Awas, resiko mutus rahim. Apa resikonya? Hak rahim bisa menjadi hilang. Wa rahim mustaqatun minar rahmah, dan rahim itu pecahan dari kata rahmah, yaitu kasih sayang. Maka berkaitan masalah ini kita baca dalil terakhir, karena rahim pecahan dari kata rahmah, dan kita butuh rahmah, butuh kasih sayang. Nyambung rahim berarti nyambung kasih sayang. Dapat kasih sayang apabila menyayangi. Sekarang kita baca hadis, disayangi karena menyayangi, sebagaimana pesan Nabi SAW berikut, irhamu man fil ardi yarhamkum man bis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah yang ada di atas aras nyayangi kepada kamu. Berarti silaturahim itu dalam rangka untuk mencari kasih sayang. Tak sayangane aku ben disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nyayangi manusia modale terjangkau, Allah nyayangi saya. Berapa imbalannya? Nggak bisa dihitung. Modalnya titik tapi hasilnya besar. Nah, itu penyemangat untuk silaturahim. 10 kali, 700 kali kelipatan tidak bisa dihitung. Hadis di atas dari Abdullah bin Amr, Sahih Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dengan nomor yang telah terujuk di situ. Demikian yang kita kaji di kesempatan kita malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan disilahkan. Sekira cukup kita istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.